Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Nastiti di mata pelajaran Geografi. Pada awal video tadi, kakak sudah kasih tahu nih subbab apa aja yang akan kita pelajari dalam materi dinamika kependudukan. Nah, pada kesempatan kali ini nih, Kak Nastiti akan membahas sedikit terkait dengan salah satu faktor dinamika kependudukan, yaitu kelahiran atau natalitas. Kelahiran atau natalitas adalah angka yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kelahiran per tahun atau melihat laju pertambahan dan kesuburan di suatu wilayah. Jadi misal di wilayah A didata ada berapa banyak sih bayi yang lahir per periode itu, kemudian akan dibandingkan dengan wilayah lain untuk menentukan wilayah mana yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Nah, sebenarnya apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan angka kelahiran? Jadi, terdapat beberapa faktor yang mendorong angka kelahiran bayi atau biasa disebut dengan pronatalitas yang menyebabkan laju pertumbuhan penduduk itu menjadi lebih. Faktor yang pertama adalah pernikahan di usia muda. Nah, dulu nih di usia 12 atau 14 tahun itu biasanya sudah menikah. Nah, dengan adanya pernikahan dini ini menjadi salah satu faktor pendukung banyaknya kelahiran di suatu tempat. Ada juga anggapan yang menganggap bahwa apabila terlambat menikah maka keluarga akan malu. Faktor yang pertama ini salah satu penyebabnya yaitu tingkat pendidikan masyarakat yang masih. Faktor yang kedua adalah adanya stigma banyak anak banyak rezeki. Nah, kalimat ini kita dapat dari orang-orang tua zaman dahulu. Namun jika ditelisik secara ilmiah, anggapan ini belum tentu benar. Kemudian, faktor yang ketiga adalah tingkat kesehatan dan tingkat ekonomi. Jika seseorang dalam keadaan sehat dan ekonominya yang baik, maka tidak akan membuatkan masalah apabila ia memiliki anak yang banyak. Selanjutnya, kita akan beralih ke kebalikan dari pronatalitas, yaitu antinatalitas yang merupakan faktor-faktor yang tidak mendukung adanya kelahiran. Nah, faktor yang pertama yaitu adanya program keluarga berencana. Program keluarga berencana ini diselenggarakan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah anak dalam keluarga, yaitu 2 anak cukup. Nah, diharapkan dengan adanya program keluarga berencana ini dapat menekan angka kelahiran. Faktor yang kedua yaitu banyaknya wanita karir, yang mana kita tahu apabila seseorang fokus terhadap karirnya, maka ia tidak ingin kehidupan karirnya itu diganggu. Sebab jika ia memiliki banyak anak, maka akan banyak waktu pula yang dikorbankan untuk mengurus anaknya. Faktor yang ketiga yaitu adanya undang-undang tentang pernikahan. Nah, sekarang nih di Indonesia terdapat batas usia minimal untuk melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun. Jadi, apabila seseorang belum menginjak usia 19 tahun, itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa rumus yang biasa digunakan untuk menghitung angka kelahiran. Nah, tenang saja, rumusnya mudah banget kok, jadi nggak usah khawatir ya. Rumus yang pertama yaitu menghitung angka kelahiran kasar. Angka kelahiran kasar adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dalam 1 tahun dari setiap 1000 orang penduduk suatu wilayah tanpa membeda-bedakan golongan ataupun jenis kelamin. Rumus yang kedua yaitu angka kelahiran khusus. Angka kelahiran khusus adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran dalam 1 tahun dari setiap 1000 orang penduduk suatu wilayah berdasarkan kelompok usia tertentu. Rumus yang ketiga yaitu angka kelahiran total. Angka kelahiran total adalah jumlah kelahiran tiap 1000 perempuan hingga akhir masa reproduksinya. Kemudian rumus yang terakhir yaitu angka kelahiran spesifik. Angka kelahiran spesifik adalah perhitungan angka kelahiran yang mempertimbangkan umur dan jenis kelamin. Hai, berjumpa lagi dengan saya Kak Nurul. Nah, karena tadi Kak Nastiti sudah membahas mengenai faktor kelahiran, maka di sini saya akan membahas mengenai faktor kematian dari dinamika penduduk. Sebelumnya, adik-adik sudah tidak asing nih dengan kata kematian. Nah, apa sih kematian itu dan mengapa menjadi salah satu faktor dari dinamika penduduk? Yuk, ikut penjelasannya.
Kematian atau mortalitas merupakan suatu peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen yang bisa terjadi setelah kelahiran. Peristiwa kematian ini bisa terjadi pada usia muda ataupun tua, dan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Jika kelahiran dapat dikatakan sebagai bertambahnya jumlah penduduk, maka kematian dapat dikatakan sebagai berkurangnya jumlah penduduk. Berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk, serta menjadi salah satu tolak ukur kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan kata lain, banyaknya kematian di wilayah tersebut menandakan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut masih kurang baik. Berikutnya, terdapat dua kategori dalam menentukan tingkat kematian, yaitu tingkat kematian kasar, crude death rate, dan tingkat kematian khusus, age-specific death rate. Yang pertama, tingkat kematian kasar atau crude death rate adalah banyaknya orang yang meninggal pada suatu tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Lalu, yang kedua, tingkat kematian khusus, age-specific death rate, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai faktor-faktor dari kematian. Terdapat dua faktor. Yang pertama, faktor penunjang kematian atau yang sering disebut dengan promortalitas. Dan faktor yang kedua yaitu penghambat kematian atau yang sering disebut dengan antimortalitas. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai faktor penunjang kematian atau yang sering kita sebut dengan promortalitas. Antara lain, yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang belum memadai. Yang ketiga, keadaan gizi penduduk yang rendah. Dan yang terakhir, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, serta pembunuhan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Nah, adik-adik pastinya sering dong jajan di luar atau memesan fast food. Atau adik-adik ada yang tidak suka sayur. Ataupun adik-adik juga sering makan tapi nggak pernah cuci tangan. Dan nggak pernah bersih-bersih rumah ataupun lingkungan. Alasannya mager atau malas gerak. Nah, dari situlah menandakan bahwa kesadaran adik-adik ini mengenai kesehatan masih tergolong rendah. Akibatnya, adik-adik gampang terkena penyakit bahkan sampai meninggal dunia. Fasilitas kesehatan yang belum memadai. Terkadang adik-adik pernah melihat masyarakat ataupun saudara pernah mengalami musibah penyakit ataupun kecelakaan, namun harus dirujuk di rumah sakit yang jauh dari rumah. Padahal dekat rumah banyak puskesmas. Namun, banyaknya puskesmas atau rumah sakit yang belum memiliki alat yang memadai mengakibatkan kematian di Indonesia ini semakin meningkat. Keadaan gizi penduduk yang rendah. Nah, seperti apa yang tadi kakak sampaikan, jika adik-adik nggak suka makan sayur dan sering jajan, nantinya keadaan gizi kalian akan memburuk. Maka dari itu, kita harus merubah pola makan kita dan selalu menjaga kebersihan kita, serta menjaga kebersihan makanan tersebut. Lalu, yang terakhir yaitu terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit, dan pembunuhan. Perlu diketahui nih adik-adik, di Indonesia ini disebut dengan Ring of Fire yang dikelilingi oleh gunung api yang masih aktif. Maka dari itu, adik-adik sering mendengar berita mengenai bencana alam di Indonesia yang menyebabkan kematian. Selain bencana alam, ada pula wabah penyakit, seperti virus corona awal tahun 2019 lalu, yang menyebabkan seluruh Indonesia, bahkan dunia, banyak mengalami kematian akibat virus corona ini. Nah, faktor yang terakhir yaitu faktor penghambat kematian atau antimortalitas. Di antaranya, yang pertama, meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Dan yang terakhir, memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan bidan. Nah, itu merupakan penjelasan dari faktor kematian dinamika penduduk.
Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurma Arifah. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi mengenai faktor dinamika penduduk yang ketiga, yaitu tentang migrasi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian migrasi, kemudian jenis migrasi, dan faktor penyebab terjadinya migrasi. Untuk yang pertama yaitu pengertian migrasi. Nah, dapat dilihat di layar yang ada di samping bahwa pengertian migrasi itu adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap di suatu tempat ke tempat yang lainnya yang melewati batas administratif, batas politik, ataupun batas negara. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis atau macam-macam migrasi. Nah, migrasi ini dapat terjadi di dalam kota maupun antar negara. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka migrasi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Yang pertama yaitu migrasi internasional. Nah, migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Nah, kemudian migrasi internasional ini sendiri itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Seperti yang tertera pada layar di atas. Nah, imigrasi yaitu masuknya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Kemudian emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Dan yang terakhir yaitu remigrasi. Nah, remigrasi itu kembalinya imigran ke daerah asal, yaitu migrasi nasional. Nah, migrasi nasional ini merupakan perpindahan penduduk di dalam suatu negara. Migrasi nasional ini juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu urbanisasi, transmigrasi, dan ruralitas. Dapat dilihat dari layar di samping. Nah, urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk menetap. Kemudian transmigrasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang penduduknya padat ke daerah yang jarang penduduk. Dan yang terakhir yaitu ruralitas. Nah, ruralitas itu merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan untuk menetap. Nah, ruralitas di sini merupakan kebalikan dari urbanisasi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini yaitu seseorang ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian. Maksudnya seseorang tersebut mencari kehidupan yang lebih baik, semisal melakukan merantau dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu faktor keselamatan, yaitu faktor yang bertujuan untuk menyelamatkan diri dari bencana seperti tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. Nah, yang ketiga yaitu faktor keamanan. Faktor keamanan yaitu migrasi ini terjadi karena adanya gangguan keamanan seperti adanya perang dan konflik dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan masyarakat tersebut merasa tidak aman, sehingga masyarakat mencari daerah dengan tujuan untuk mencari keamanan. Nah, yang keempat yaitu faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh warga yang berbeda politik di antara warga masyarakat. Nah, yang keempat yaitu faktor politik, yaitu migrasi yang terjadi oleh warga yang berbeda politik di antara warga masyarakat seperti RRC dan Uni Soviet. Kemudian faktor migrasi yang kelima yaitu ada faktor agama,
yaitu migrasi ini terjadi karena perbedaan agama. Nah, yang keenam yaitu faktor kepentingan atau faktor kepentingan pembangunan. Nah, migrasi ini terjadi karena daerahnya tersebut terkena proyek pembangunan seperti bendungan dan PLTA. Maka dengan adanya pembangunan tersebut, masyarakat melakukan migrasi. Dan selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu faktor pendidikan, di mana migrasi ini terjadi karena seseorang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga orang tersebut melakukan migrasi untuk melanjutkan pendidikannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai migrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktor dinamika kependudukan. Kali ini kakak akan membahas mengenai sumber data kependudukannya yang terdiri dari 3 bab. Yang pertama, sensus penduduk, yang kedua, survei penduduk, dan yang ketiga, registrasi penduduk. Kali ini kakak akan membahas mengenai sensus penduduk. Perhatikan video berikut. Setelah 10 kemarau dan 10 penghujan, akhirnya yang dinanti datang lagi. Yuk kita tanya mereka. Dek, gimana? Ada yang mau disampaikan? Makasih, sekarang sekolahku jadi bagus. Kita sekarang punya jembatan loh. Woi, dia datang! Sudah siap sensus penduduk 2020? Nah, sekarang saya beritahu. Maksudnya informasi sensus penduduk 2020 ada cara baru. Ada wawancara? Ada. Tapi sekarang bisa online. Aman gak? Ya aman, kan dijamin undang-undang. Pastikan semua tercatat ya, oke? Berikan jawaban yang jujur dan benar. Mari bersama mencatat Indonesia melalui sensus penduduk 2020. Indonesia maju dari jawabmu. Halo adik-adik, pada video sebelumnya kakak sudah menampilkan contoh studi kasus mengenai sensus penduduk. Pasti adik-adik penasaran, apa sih maksud dari video sebelumnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, kakak ada sedikit pertanyaan nih buat adik-adik. Pernahkah adik-adik melihat logo ini? Pastikan Anda dihitung. Jadi adik-adik, ini adalah logo sensus penduduk pada tahun 2010. Kira-kira adik-adik tahu nggak kalau sensus penduduk 2010 adalah sensus yang ke-6 yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia? Langsung saja, kakak akan membahas apa sih pengertian dari sensus penduduk itu. Jadi, sensus penduduk adalah gabungan dari proses pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, dan publikasi data kependudukan di suatu wilayah tertentu pada periode tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan dari sensus penduduk. Tujuan dari sensus penduduk itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk menyediakan data administrasi dan perubahan data-data tersebut. Data tersebut disediakan mulai dari data provinsi, data kelurahan, dan data desa. Yang kedua, untuk memperkirakan parameter kedudukan dan menyusun kerangka pembangunan terkait potensi daerah tersebut. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai ciri-ciri dari sensus penduduk. Jadi teman-teman, ciri-ciri dari sensus penduduk itu ada 5. Yang pertama, dibuat dan diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kedua, dilakukan di wilayah yang batas-batasnya sudah ditentukan secara pasti. Yang ketiga, pencatatan universal dan menyeluruh terhadap semua penduduk di suatu wilayah. Yang keempat, pencatatan data setiap penduduk di suatu wilayah. Dan yang terakhir, dilakukan secara teratur, umumnya tiap 10 tahun sekali. Jadi teman-teman, udah tahu kan apa itu pengertian dari sensus penduduk, tujuan, dan ciri-ciri sensus penduduk. Jadi kali ini kakak akan menjelaskan mengenai apa sih jenis-jenis sensus penduduk.
Jadi adik-adik, jenis sensus penduduk itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal, dan yang kedua, sensus penduduk berdasarkan metode pelaksanaannya. Kali ini, kakak akan membahas terlebih dahulu jenis sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal. Jenis sensus penduduk berdasarkan tempat tinggal dibagi menjadi dua. Yang pertama, sensus de facto dan sensus de jure. Sensus de facto adalah menghitung jumlah penduduk berdasarkan pada jumlah orang di wilayah sensus ketika proses sensus sedang berlangsung. Sedangkan sensus de jure adalah hanya menghitung jumlah penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah sensus tersebut. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai jenis sensus penduduk berdasarkan metode pelaksanaannya. Jadi teman-teman, jenis sensus penduduk berdasarkan metode pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode householder atau pemilik rumah, dan yang kedua, metode casaver. Kakak akan membahas terlebih dahulu metode householder atau pemilik rumah. Jadi teman-teman, metode householder atau pemilik rumah berarti meminta untuk mengisi formulir yang berisi pertanyaan mengenai data kependudukan. Contohnya seperti berikut. Yang kedua, metode casaver merupakan metode pelaksanaan sensus yang dilakukan dengan cara mewawancarai penduduk secara langsung. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Materi berikutnya akan disambung oleh teman kakak, yakni Kak Rida. Sampai jumpa. Halo, bertemu dengan Kak Munifah di sini yang akan melanjutkan menjelaskan mengenai sumber data kependudukan yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Nurrahma. Yang pertama yaitu tentang sensus penduduk. Nah, yang kedua ini Kakak akan menjelaskan mengenai survei penduduk. Nah, di sini adik-adik ada yang sudah tahu apa itu survei penduduk? Baik, jika belum tahu, silahkan disimak penjelasan singkat dari Kakak tentang survei penduduk ya. Nah, jadi survei penduduk ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik objek pada saat tertentu. Nah, maksud dari hal tersebut, jadi survei penduduk ini cakupannya itu bersifat nasional. Nah, dalam pelaksanaannya, survei penduduk ini dalam bentuk sistem sampel atau studi kasus. Nah, sistem kerja dan informasi yang dikumpulkan dari survei penduduk ini sama seperti dengan sensus penduduk. Nah, kemudian contoh dari survei penduduk ini seperti yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika atau BPS, yaitu mengadakan survei seperti survei ekonomi nasional yang telah dilakukan sejak tahun 1963, survei Angkatan Kerja Nasional, dan survei antar sensus. Kemudian survei ini juga memiliki manfaat. Yang pertama yaitu sebelum dilakukan survei, dan yang kedua yaitu setelah dilakukan survei. Nah, manfaat dari survei sebelum dilakukan survei ini itu yang pertama sebagai bahan pertimbangan untuk survei yang akan dilakukan. Nah, yang kedua untuk mengestimasi hasil survei yang telah dilakukan. Kemudian manfaat survei setelah dilakukan survei yang pertama yaitu untuk mengevaluasi hasil survei yang telah dilakukan dan untuk melengkapi apabila terjadi kekurangan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk setelah dilakukan survei 5 tahun sekali. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui kondisi penduduk antara dua sensus. Nah, kemudian survei ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu survei bertaraf tunggal atau single round survei. Nah, di sini petugas itu memberikan beberapa pertanyaan kepada responden atau penduduk mengenai kejadian atau peristiwa demografi yang dialaminya di masa lalu dalam periode tertentu. Nah, yang kedua yaitu survei bertaraf ganda atau multi round survei. Nah, di sini itu petugas survei melakukan kunjungan rumah
berulang kali dalam periode atau interval waktu tertentu. Misalnya, petugas survei mengunjungi rumah penduduk dalam waktu 2 atau 3 tahun sekali. Kemudian yang ketiga yaitu survei dapat dilakukan dengan kombinasi dua metode tersebut. Kemudian survei juga memiliki karakteristik yang pertama yaitu cakupan dari survei kependudukan ini hanyalah sebagian penduduk, yaitu yang dinamakan sampel. Nah, kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan survei ini cenderung sedikit fleksibel. Kemudian yang ketiga, topik yang ingin dikumpulkan datanya dapat berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, yaitu penduduk dalam survei ini bersifat pasif. Kemudian yang terakhir, sensus dan survei dalam penerapannya saling mengisi dan melengkapi informasi. Kemudian survei ini juga memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu biaya lebih murah dibandingkan dengan sensus. Kemudian kualitas data yang dihasilkan itu lebih baik dari sensus. Dan yang ketiga yaitu dapat untuk mengkaji ketelitian sensus dan registrasi. Cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. See you! Bertemu dengan saya Kak Munifah lagi di sini. Nah, di sini Kakak akan melanjutkan menjelaskan mengenai sumber data kependudukan yang ketiga yaitu registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk ini merupakan suatu sistem registrasi yang dilakukan oleh petugas pemerintahan setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan. Nah, istilah registrasi ini digunakan karena registrasi ini berfokus pada kejadian sejak seseorang lahir hingga bergabung pada suatu komunitas hingga seseorang ini meninggal, serta perubahan status yang dialaminya seperti menikah dan bercerai. Nah, registrasi ini dilakukan oleh kantor pemerintahan dalam negeri. Nah, dalam pelaksanaannya itu bersifat secara pasif, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian registrasi ini mencatat kejadian kependudukan yang terjadi setiap saat. Nah, karena registrasi ini mencatat bermacam-macam peristiwa, maka pencatatan penduduk ini dilakukan oleh badan-badan yang berbeda. Misalkan kelahiran itu dicatat oleh kantor pencatatan sipil dan kelurahan. Kemudian untuk perkawinan dan perceraian itu dicatat oleh kantor pencatatan sipil dan kantor Kementerian Agama. Kemudian untuk migrasi itu dicatat oleh Kementerian Kehakiman. Kemudian bentuk registrasi itu contohnya seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, surat pindah, dan paspor. Kemudian terdapat faktor penentu keberhasilan registrasi. Yang pertama yaitu ada aturan yang memaksa untuk melapor, yaitu yang berupa peraturan pemerintah. Yang kedua, ada sanksi hukum bagi penduduk yang lalai serta melanggar pendaftaran. Kemudian dilaksanakan oleh badan pemerintahan agar dapat disajikan secara konsisten dan berkesinambungan. Yang keempat yaitu ada petugas yang melaksanakan pendaftaran. Kemudian yang kelima, keterangan yang dilaporkan yaitu berupa nama, tempat atau tanggal lahir, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian untuk kelahiran dan kematian itu perlu memperhatikan tanggal kejadian, kemudian tanggal pelaporan, tempat kejadian, dan tempat pelaporan. Kemudian yang terakhir yaitu proses tabulasi dan penyajian data. Cukup sekian materi mengenai registrasi yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.